Pemirsa, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mendapat restu dari Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk mengajukan penyertaan modal negara atau PMN dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2023 dengan total dana 73,26 triliun rupiah. Berikut bincang-bincang reporter Vena Kintan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Senang sekali pemirsa, saya berkunjung ke kantor Kementerian BUMN karena ada kabar gembira, kabar baik ini datang dari Kementerian BUMN yang kemarin ini mendapatkan izin restu dari DPR RI PMN tahun 2023 73,26 triliun rupiah. Dan senang sekali juga sudah bersama saya pemirsa Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Halo, apa kabar Pak Erick? Semua sehat? Sehat Pak, senang sekali bisa kembali berbincang dengan Anda. Pak Erick, kami ucapkan juga selamat Pak Erick atas persetujuan dari DPR RI ini Pak. Artinya kan sesuai ya dengan yang diminta oleh Kementerian BUMN. Ini apa sebetulnya strategi dan juga usulan-usulan yang dipersiapkan Kementerian BUMN sehingga akhirnya bisa mendapatkan persetujuan DPR? Kemarin di Komisi 6 itu menyetujui untuk usulan kita. Pasti nanti ada kembali negosiasi dengan Kementerian Keuangan, dengan tentu anggota DPR lainnya, karena kan ada Komisi 11 dan lain-lain. Tetapi Komisi 6 itu memahami karena usulan kami itu 76%, jadi hampir 60 lah ya, hampir 50-an, itu merupakan penugasan, ya, di mana Hutama Karya kurang lebih 30-an, itu kan buat Tol Sumatera yang nanti akan tembus dari Palembang ke Jambi. Dan ini kan bagian tadi kita pemeratakan ekonomi. Nggak bisa kan kita hanya membangun Jawa, Kalimantan, tetapi Sumatera tidak dibangun. Nah ini kan bagian dari pembangunan infrastruktur untuk menekan logistik yang mahal hari ini. Dan Sumatera itu kan pusat daripada sumber daya alam kita juga. Nah ini yang kita lakukan. Terus ada PLN 10 triliun itu kan listrik masuk desa, di mana sekarang sudah 98% kalau tidak salah, itu di desa-desa listrik sudah mulai menyala. Masih ada berapa ribu lagi yang harus kita pastikan. Dan listrik ini kan menjadi sumber juga pertumbuhan ekonomi. Apalagi dengan ekonomi digital hari ini semua perlu listrik. Ya, perlu wifi, perlu macam-macam. Nah ini yang memang kurang lebih 10 triliun untuk PLN, untuk listrik masuk desa. Jadi bukan sesuatu yang istilahnya dana ini untuk menyehatkan BUMN, tidak. Karena ini penugasan hampir 78%. Memang ada restrukturisasi di situ seperti Garuda. Ya, Garuda itu memang kan selesai PKPU, yang waktu itu juga sempat pernah diwawancara. Itu kan memang Garuda ini sebagai tadi penyeimbang daripada harga tiket yang sekarang mahal di masyarakat. Nah kan nggak mungkin Garuda setelah PKPU berdiam diri. Apalagi dengan strategi bisnis yang baru untuk lebih ke domestik, nah ini sangat diperlukan. Hasil dari PKPU seperti dulu, Jiwasraya dengan banyak kasus korupsi kan akhirnya harus direstrukturisasi. Dan pemerintah hadir karena emang itu punya daripada negara. Nah hal-hal ini yang memang kadang-kadang seakan-akan PMN ini untuk penyehatan BUMN tidak. 76%, 77% itu penugasan. Sisanya restrukturisasi atau aksi korporasi. Nah itu yang kita mesti mungkin petakan, yang kadang-kadang persepsinya sepertinya negatif, sebenarnya tidak. Gitu. Oke, tadi kita bicara soal kedepannya ya. Sekarang kita bicara soal target ya Pak. Target dari Kementerian BUMN ini kalau saya lihat targetnya untuk kontribusi dividen ya, ditargetkan akan sebanding dengan PMN nih Pak. Nah kira-kira iya bagaimana nih Pak? Ya kan memang kalau kita lihat seluruh kontribusi BUMN 3 tahun terakhir ini 1.198 triliun. Artinya pada saat COVID kita naik 68 triliun daripada sebelumnya. Artinya kan arahnya sudah benar. Nah memang sebagai juga yang kita mesti samakan persepsi, kalau dulu antara dividen dan PMN itu biasanya dividen 70%, PMN 30%. Nah sekarang karena COVID itu mungkin 50-50 ya, di mana kita sedang coba dividen itu sampai 2024 kurang lebih 221 triliun. Nah kita berusaha PNM-nya di bawah itu.
kami berusaha keras dan saya berterima kasih kepada jajaran tentu Kementerian BUMN, juga komisaris direksi BUMN yang mau mengikuti roadmap yang sudah dibentuk oleh Kementerian BUMN sebagai transformasi secara total di BUMN ini. Itu kita ya itulah. Dan saya yakin akan terus lebih baik gitu. Oke. Nah, sekarang saya izin sambil lihat data nih Pak. Kalau kita lihat transformasi BUMN selama 3 tahun terakhir ini mencatat kinerja positif, bahkan mendapatkan dampak positif juga terhadap penerimaan kas negara. Kalau dilihat juga ini rasio utang terhadap modal BUMN tahun 2020 ke 2021 ini turun ya Pak ya. Artinya ini hal yang positif juga. Faktor apa saja sih menurut Bapak yang mempengaruhi pencapaian ini bisa terwujud? Lembaga rating kan kemarin baru mengeluarkan bahwa BUMN makin baik, di mana rasio hutang itu maksimal kalau bisa di 45%. Alhamdulillah kita sudah menurunkan dari 39 ke 35%, di mana angkanya modal yang ada di BUMN itu kurang lebih 4.400 triliun, lebih lah sedikit, saya lupa detailnya. Tetapi dengan total hutang 1.573. Jadi sehat gitu. Sama kembali juga kalau kita berusaha di dunia usaha, itu biasanya justru kebalik. 60% itu hutang, 40% modal. Silakan cek juga. Nah ini kita 35% hutang, 65% modal. Jadi ini sesuatu yang sehat. Yang dikonosin banyak hutang, ya ada kalau dilihat hanya hutangnya 1.500. Tetapi kalau modalnya 4.400, ya kan mestinya ini sesuatu yang baik. Dan penurunan 4% rasio hutang itu ya tidak mudah. Nah, kita apa sih kenapa bisa melakukan itu? Karena tadi efisiensi, transparansi, profesionalisme, ya. Dan juga yang terpenting perubahan bisnis model. Karena pasca COVID ini semua berubah bisnis model. Dan insya Allah kita juga sedang membuat 10 tahun rencana BUMN 2024-2034 supaya tadi transformasi ini tuntas. Ya, jangan sepotong-sepotong. Baik, dan pemirsa, mudah-mudahan target yang ditargetkan oleh Kementerian BUMN ke depannya salah satunya adalah mengenai kontribusi dividen akan sebanding targetnya dengan PMN ke depannya ini bisa tercapai sampai tahun 2024. Terima kasih banyak Pak Erick Thohir, senang sekali bisa kembali berbincang dengan Anda. Selamat sekali lagi kami ucapkan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Erick. Demikian bincang-bincang kami dengan Menteri BUMN. Saya Vena Kintan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.